Halo semuanya, apa kabar? Jadi di konten kali ini gua nge-onbeat, gua mau test drive aja ya, nunjukin ke teman-teman gitu kan rasanya pakai Daihatsu Ayla yang 1000 cc seperti apa, kelebihan kekurangannya. Menurut gua sih kekurangan pasti ada, kelebihan pasti ada. Mungkin yang gua rasain sih ya gua jelasin gitu, dan nanti gua bakal jelasin cara hitungan ini ya, kredit gitu, terus simulasinya, terus salesnya juga nanti gue cantumin juga, karena di konten sebelumnya gue nggak jelas gitu kan, karena ya udah sore juga gitu ya cuy. Jadi ini gue lagi di sekitaran rumah ya, paling ya keluar perumahan, gue muter-muter aja gitu kan. Tadinya rencana mau isi nitrogen, tapi kayaknya isi nitrogen nanti aja lah ya, gue ngobrol-ngobrol biasa aja sambil muter-muter gitu. Ya udah langsung aja ya, kita muter-muter aja gitu sekitaran rumah sih, nggak jauh-jauh karena kan belum ada STNK. Dan gue itu udah berapa hari gak onbeat ya, gue agak mager cuy kalau onbeat pakai mobil RIP gitu, karena mobil RIP itu agak susah, bukan untuk taksi online gitu. Mungkin dari segi keiritan mungkin iya enak, tapi kalau misalkan untuk bawa customer itu repot. Apalagi kalau misalkan orangnya 3 gitu kan, atau 4 udah gak muat cok. Gimana cara naiknya gitu kan, 4. Kadang-kadang satu orang aja kalau misalkan customernya badannya gede gitu ya, mohon maaf gede gitu ya, itu agak susah juga gitu ya. Pokoknya itulah ya kesusahan RIP dipakai taksi online. Nah ini gua pakai Ayla yang baru. Ini gua mau keluar perumahan dulu ya, bentar ya. Ngantri soalnya. Ya coy, ini gua udah keluar dari perumahan. Jadi gua muter-muter aja sekitaran perumahan sih, klaster gitu. Jadi ini mobil hari Senin ya datangnya ya, hari Senin sore. Dan gua nggak sempet gua jelasin juga kan di konten gitu, konten sebelumnya. Dan ini mobil kemarin hari Selasa, hari Rabu ya, hari Rabu gue pasang-pasang ini cuy, pasang aksesoris. Aksesorisnya bukan aksesoris yang gak dibutuhin, tapi emang aksesoris yang dibutuhin gitu cuy. Kayak handle pintu, terus pijakan kaki ya, pijakan kaki, terus sama spion, apalagi ya, oh iya handle, terus oh iya sakvin antena tuh, itu juga gua ganti ya, modif-modif dikit lah biar lebih bagus gitu kelihatannya. Terus apa lagi, karpet sih udah ya, karpet sama kamera dashcam sama setir. Apalagi ya udah itu aja ya. Banyak lah yang gua belum pasang juga ya, karena gue juga terbatas ya, kayak jok belum juga gitu. Rencana sih gue bakal ganti gitu joknya, entah itu disarungin atau diganti gitu permanen, ya lihat nanti aja gitu ya. Terus apa lagi ya, oh iya, rasanya Ayla 1000 cc CVT gimana gitu kan. Mungkin teman-teman pengen tahu gitu rasanya. Gue sih yang gue rasain ya, ini mobil kecil ya, kecil 1000 cc gitu udah cukup gitu menurut gue, 1000 cc. Dan rasanya itu karakternya itu hampir sama kayak Race, cuma bedanya ini mobil kecil aja gitu. Bener-bener karakter mesinnya itu, gasnya itu tuh kayak gini, nyentak begitu kayak Race juga begitu. Terus pas udah jalan ya udah gitu, enak aja. Nah ya hampir mirip lah sama Toyota Race gitu, karena kan satu ini juga kan, satu pabrik juga, Toyota Race, Daihatsu. Toyota sama Daihatsu itu hampir sama lah, Race, Rocky, terus Ayla 1200 juga hampir sama juga mesinnya kan, ya sama kayak Race gitu. Yang Race 1200 maksudnya gitu kan. Jadi ya nggak jauh-jauh untuk karakter mesinnya gitu cuy. Terus untuk bahan bakar, oh ya bahan bakar cukup irit juga ya. Kemarin tuh gua tuh ngisi berapa yang isinya tuh 150
150 itu 350 kilo. 150 coy. Gua kan habis kemarin kan, dari datang mobil terus baru gue isi kemarin. Itu udah habis, tinggal berapa kilo lagi gitu, sekitar 50 kiloan lah. Ya mungkin 300 kiloan, 300 kilo itu berarti ya 150 300 kiloan lah ya. Gitu, karena 50 kilonya yang sebelumnya bensin yang dari dealer ke rumah gitu. Nah itu untuk konsumsi bahan bakar yang terakhir itu berapa ya konsumsi bahan bakar coy? 15, oh iya 15 coy, 15 apa 14 ya, 15an dah APG nya itu. Karena gue juga belum jauh-jauh, jadi belum tahu hitungannya gitu kan, banding berapa gitu. Kalau dari irit sih irit gitu, hampir sama lah kayak mobil apa ya, mobil hybrid. Kalau dari review-review luar sih, orang-orang YouTuber gitu, ya bukan luar, dari YouTuber lain lagi gitu ya, itu katanya irit gitu, irit banget. Emang sih irit sih, berasa sih iritnya. Kalau dibawanya ya nyaman-nyaman aja. Cuma bedanya mungkin sama race, karakter mesin sama sih, hampir sama. Cuma bedanya 1000 cc aja. Nih kayak dibejak begini, ada ngedengung gitu kan, RPM 3000 naik ke 3000 baru enak tuh. Nah itu juga sama, race juga begitu sama. Cuman ya bedanya ini 1000 cc mobilnya kecil gitu. Terus posisi duduk juga ya ini lebih pendek aja gitu. Kalau race kan lebih tinggi gitu, lebih ke SUV itu, small SUV kan kalau race itu. Gue juga mungkin teman-teman ada yang tanya juga kan, kenapa Ayla gitu kan nggak jauh beda sama race gitu. Menurut gue bukan masalah itu sih, karena race itu bukan masalah beda harganya, tapi race itu kan bukan buat taksi online gitu. Toyota Race itu untuk ya pribadi gitu cocoknya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ya untuk perawatannya oke lah, perawatan berapa kilometer itu masih free kan, sama oli sama lain-lain gitu free. Tapi kan harus bayar pajak, bayar pajaknya sekitar 3 juta lebih. Terus bannya juga lumayan mahal tuh, bannya bisa 1 jutaan, harga bannya 900 ribuan lah. Kalau Ayla kan sekali ganti ban paling 500 ribu, 600 ribu gitu kan, lebih enteng lah. Terus pajaknya juga nggak tinggi kan, beda sama race. Makanya gue ya pilihnya Ayla. Terus Ayla juga mobil yang matic paling murah untuk saat ini selain Espresso ya, Ayla gitu. Dan Ayla lebih yakin lah gitu, karena brandnya brand Daihatsu dan udah terkenal juga gitu untuk taksi online ya, kuat lah gitu. Dan spare partnya gampang lah, lebih murah perawatannya gitu ketimbang Suzuki ya. Suzuki itu mahal coy perawatannya gitu, spare partnya mahal Suzuki itu. Terus untuk simulasi kredit itu sebenarnya, jadi gua itu biasanya kalau mau cicil itu gua cari sales yang emang hitungannya bagus. Hitungannya bagus itu dia sesuai yang kita mau. Jadi kita misalkan maunya cicilan DP-nya misalkan 50 juta nih, terus cicilannya mau 2,5 juta gitu, misalkan berapa tahun, itu bisa disesuaiin. Paling ada selisih dikit atau lebih dikit atau kurang gitu, kayak gitu. Kalau misalkan hitungannya 50 juta DP-nya, terus hitung cicilannya 2,5 juta gitu kan, atau 3 juta, harga mobilnya ditotalin. Nah ditotalinnya itu pas lunasnya gitu kan, DP tambah cicilan udah sampai lunas tuh ditotalin. Nah habis itu totalin berapa, jadi itu yang dihitung. Misalkan lebihnya dari harga mobilnya 200 juta, lebihnya 30 juta atau 40 juta masih oke, berarti itu bagus hitungannya. Kalau gue sih begitu ya ngitungnya gitu, ditotalin gitu, total akhirnya berapa. Nah itu kalau misalkan terlalu jauh, banyak sih yang sales yang ngitungnya wah terlalu jauh gitu kan. Nah itu gua biasanya nggak mau kayak gitu. Gua maunya yang bagus gitu kan hitungannya, dan nggak jauh dari harga
apa namanya OTR-nya gitu kan. Kalau misalkan ini Ayla itu 1000 cc itu 160 juta, berarti gua sekitar 190 lah, 190 atau 180 gitu atau 90 lah gitu. 200 lah, 200 kan ini 167. Berarti gua harus ya mentok-mentok di angka 200 gitu. Ya pokoknya hitung seperti itulah simulasinya. Dan gua kebetulan kemarin kan ada berapa kali kan di cancel gitu kan. Kayak si Honda juga Brio sebenarnya waktu itu udah ngajuin juga, bahkan udah kasih booking fee juga, tapi itu gua batalin karena hitungannya kurang pas lah sama ya kemampuan gua sendiri gitu kan untuk cicil, sayang gitu kan, apalagi mobil Honda gitu buat taksi online. Biarpun gua mungkin nggak setiap hari, tapi gua kan emang kebutuhannya taksi online gitu, dan gua carinya ya Ayla itu lebih terjangkau juga, dan gua masih sanggup gitu untuk tiap bulannya cicil, makanya beraninya Ayla aja gitu coy. Terus apa lagi ya? Ya yang jelas sih harus beberapa dealer datangin sales gitu kan. Kalau bisa sih mungkin ada perbandingan ya, jadi kita juga ke dealer, ke satu showroom gitu, biasanya nggak ada perbandingan, kita bingung gitu kan, ini mahal apa enggak, murah apa enggak gitu. Tapi kalau kita beberapa showroom ya ada perbandingan gitu. Ini gue muter-muter di rumah aja ya, sekitaran rumah. Udah gelap coy. Ini gue balik dah, nanti hujan mobilnya kotor lagi coy. Karena baru pasang ini coy, outer handle itu masih belum begitu lengket untuk 3M nya. Karena gue kemarin itu pasang sendiri, sama pasang klakson sendiri juga di rumah. Gue nggak bawa ke bengkel, ngapain juga kan bawa ke bengkel, kalau emang gue bisa kerjain ya gue kerjain di rumah sendiri gitu. Ini gue arah balik ya coy, karena gelap coy. Tuh udah gelap. Yaudah ya balik aja. Gue juga nggak bisa lama-lama gitu. Paling segitu aja kontennya ya, nanti coba gua on beat lagi pakai RIP aja ya. Tadi sebenarnya hari ini tuh mau on beat gua ya pakai RIP, tapi ya itu RIP itu kadang gua agak magernya itu naik turun customernya. Karena itu emang satu pintu kan, 2 pintu sama yang kiri kanan gitu. Nah itu repot cok. Bukannya gua nggak mau on beat sebenarnya, makanya gua ambil Ayla itu yaitu kebutuhan buat on beat, buat taksi online gitu. Ya udah paling segitu aja ya cuy ya. Semoga info gua membantu. Ya udah, makasih semuanya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Nyalakan notifikasinya juga. Bagi yang nggak suka silahkan dislike aja. Thank you for watching. Bye bye. Ciao.